Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il anam badrit tamam bil qamari. Subhanallah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Tapi akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang hina. Subhanallah wa bihamdihi. Tidak sedikit kita sebagai manusia di dunia ini tertipu dengan hijau ranumnya dunia. Masya Allah. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-ayat wa maknahu wallahu a'lam bisawab. Kata Allah, alhaakumut takasur, kalian itu banyak yang tertipu. Tertipu dengan dunia, tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan, tertipu dengan kesibukan, tertipu dengan segala urusan dunia. Pergi pagi, pulang sore, pagi numpuk, sore ngitung, malam jadi siang, siang jadi malam. Gak sempat ngaji, gak sempat ibadah, gak sempat sholat. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, kalian gak keburu ibadah, gak keburu ngaji, gak keburu sholat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati nyungsep ke dalam kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Tergantung kita apa yang kita tanam. Barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Bahkan Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik maupun buruk yang kita lakukan, walaupun sekecil debu, kata Allah, khairan yarah, syarran yarah, pasti akan saya balas dan pasti akan saya perlihatkan. Semua amal perbuatanmu itu tidak ada yang gratis. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan di satu ayat pun Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Wa maknahu wallahu alam bisawab. Orang yang memilih hidup di dunia, orang yang sibuk dengan dunia, lupa ada di mana dan mau kemana. Fa innal jahima hiya ma'wa, maka baginya yang pantas adalah neraka jahim. Fa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tetapi bagi orang-orang yang takut kepada Allah, setiap saat, setiap hari mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati, mereka lebih memilih akhirat, menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Apa yang dia usahakan dan dia korbankan, pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore itu, apapun yang dia dapatkan tidak berhenti sebatas di dalam dunia. Dan untuk dunia juga bukan hanya untuk nafsunya saja, bukan hanya untuk nafsunya saja, tetapi dia terus jadikan apa yang dia miliki untuk mati dan mati. Sehingga sesibuk apapun dia dengan dunianya, tidak pernah meninggalkan sholat dan tidak pernah lupa kepada Allah, bahkan tidak pernah lupa mengaji. Dia benar-benar menjadi khalifah di muka bumi, menolong sesama, bermanfaat untuk sesama, dan mencintai semua ciptaan Allah. Dan orang yang seperti itu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, baginya yang pantas adalah surga. Subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwan, ingat, semakin hari semakin dekat akhirat di depan mata, semakin jauh dunia kita tinggalkan. Di mana manusia kebanyakan menganggap akhirat hanya sebuah cerita dan dunia yang nyata.
Memang betul saat ini dunia nyata, akhirat sebuah cerita. Tetapi kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Nanti kelak kalian akan tahu mana yang benar, mana yang cerita dan mana yang nyata. Summa kalla saufa ta'lamun. Lalu kemudian kalian tahu ternyata dunia yang cerita, akhirat yang nyata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwanal muslimin, mari kita bersama-sama berjuang melawan dunia, melawan nafsu dan melawan setan untuk agar kita innalillah dari Allah wa inna ilaihi rajiun dan selamat kembali kepada Allah. Hadirin ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ingat, hidup di dunia innadratal ain. Makanya Rasulullah mengatakan ada sebagian umatku yang sukses bahagia dunia akhirat. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu orang yang sukses bahagia di dunia dan akhirat? Rasulullah menjawab, al-aqyas. Al-aqyas adalah hum aksarhum dzikrun lil mauti, mereka yang memperbanyak mengingat mati, wa aksarum isti'dadan lil mauti, dan mereka yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mati. Itulah calon-calon husnul khatimah. Sekali lagi ya kawan, pastikan bahwa hidup yang hakiki adalah wal akhiratu khairu wa abqa, perjalanan akhirat. Maka dari itu ya kawan, ayo kita jangan terpedaya dan terperangkap dengan hijaunya ranumnya dunia. Mari kita sucikan diri, berjuang melawan diri dan melawan nafsu. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu syair yang dinyanyikan oleh Kiai Haji Roma Irama. Manusia, banyak manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya hingga sampai ke liang kuburnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan salahkan siapa dan jangan tanya kenapa kalau nanti di akhirat kita menyesal. Karena Allah sudah mengawal kita dari mulai alam arwah. Allah katakan, kata Allah, alastu bi rabbikum, wahai para makhlukku, para arwah-arwah yang aku ciptakan. Kali aku tanya kalian, siapakah aku, bagaimana pengakuanmu atas diriku? Dan kita semua para arwah menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhanku satu-satunya. Kemudian Allah ciptakan jasad kita dengan warna yang berbeda, lalu dimasukkan roh itu ke dalam jasad. Dan bagi orang yang beriman, di dunia pun dengan jasadnya mewakili seluruh tubuhnya, terucaplah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa dirinya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak berhenti di situ bagi orang yang senantiasa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa beriman dan bertakwa. Syahadatnya bukan hanya sebatas roh dan jasadnya saja, tetapi amal perbuatannya juga syahadat. Orangnya Islam menjalankan syariat Islam, orangnya Islam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah yang disebut syahadat mutaakhirah, yaitu adalah syahadat perbuatan. Ikhwanal muslimin, mari kita jadikan syahadat dari mulai syahadat roh yang disebut syahadat mutawilah, lalu kemudian syahadat jasad yang disebut syahadat mutawassithah, hingga sampai syahadat mutaakhirah yaitu syahadatnya perbuatan. Inilah calon-calon husnul khatimah. Ikhwanal muslimin, sekali lagi, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap saat, setiap detik malaikat Israel mengintai kita, menunggu perintah Allah untuk mencabut roh kita. Maka dipastikan yang namanya manusia itu sudah dikontrak oleh Allah berapa dan kapan pulang menghadap Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.